di seksi standar mutunya di lingkungan seksi sarana prasarana. Tentu Ivo tahu, udah banyak hal yang saya lakukan, termasuk apa namanya dalam hal masalah perawatan. Nah, kayak contoh sekarang, kelas saya juga lagi kita rawat, tapi di sisi lain ternyata ada indikasi penurunan gedung. Ya maksud saya gini, Po. Ini sebenarnya niatmu tuh bagus banget ini, jujur aja, untuk ngadain rapat kayak gini. Tapi kalau menurut saya, kalau memang kita akhirnya sinkronisasi dengan masalah renstra, dan akhirnya ke rolling plan, ya itu aja. Mendingan nanti yang pada saat kegiatan ada considering kan rencananya. Nah, di considering itu salah satu hal yang perlu kita bahas adalah masalah rolling plan. Gitu loh. Termasuk tadi kan pada saat rapat tadi barusan, nanti kan kita juga ada mau bikin tuh yang masalah apa workshop standar mutu, ya kan? Nah, itu nanti kita laksanain. Nah, lebih baik menurut saya sekarang Ivo persiapan untuk pelaksanaan standar mutu itu, dokumen mutu, kegiatannya gitu loh. Nanti setelah itu kita bawa pembahasan ini, ya masalah koordinat apa Restra, rolling plan dan lain-lainnya itu kita bawa nanti pada saat yang kegiatan considering itu, gitu loh, Bu. Ini saran saya sih, Bu. Jadi supaya dalam artian Ivo tidak banyak mendengar dari saya aja. Kok ada Ivo lagi? Ya ini. Jadi saya lebih baik kita bawa ke sana. Nah, Ivo nanti menurut saya lebih baik Ivo siapkan suatu semacam apa tabel rencana kebutuhan ataupun tabel inventarisasi yang menurut Ivo seperti yang menurut apa standar mutu itu tuh baiknya penanganan unit asrama, kelas, penanganan unit lab, unit lab workshop itu seperti apa? Kasih ke kami. Kasih ke kami dan mungkin salah satunya bisa dilihat dari masalah terkait kebutuhan-kebutuhan dari sarana prasarana itu sendiri gitu. Kami selanjutnya kan nanti akan menindaklanjuti itu kita akan kasih info data dukung dari masalah inventarisasi sarpras, ya kan, terus habis itu sudah pelaksanaan kegiatan di seksi sarpras itu apa aja, gitu. Ya, menurut saya sih seperti itu. Nanti kita bawa. Saya juga apa ya? Ya saya juga gregetan lah masalah rolling plan kita anggaran nggak pernah dikasih yang luar biasa gitu kan. Karena kan kita bahas itu dalam satu forum rapat besar, nanti Ivo kan kita ada rencana yang tadi considering, kita bahas itu. Ya, boleh saya tanggapin kan? Silakan. Nah ya, untuk terkait dengan SOP sebenarnya kemarin sudah kita kirim nota dinas korespondensi ke masing-masing unit di Sarpas. Memang sebenarnya harapannya dengan untuk menyusun sebenarnya kita juga untuk yang Sarpas ini butuh banyak benchmark ya, maksudnya dari manajemennya, karena nanti mutunya itu terkait dari kualitas dari layanan katakanlah dari layanan dari fungsi gedung tersebut sendiri gitu. Misalkan
Ya itu sebenarnya yang mutunya kalau dari sisi sarana prasarana, dari sisi seperti ya tadi kerusakan, katakanlah seperti standarnya, jadi standar, jadi kondisi standar sarana prasarananya, harapannya kita setiap peserta diklat itu mendapatkan ya katakanlah dia mendapatkan peluang yang sama, katakanlah misalkan contoh misalkan dari kondisi existing misalkan sarana. Nah, kalau dari tahun ke tahun tentunya kan pasti ya katakanlah misalkan ada memang dia tidak bergerak ya tetap katakanlah seperti justru mutunya ada di mana, mutunya bagaimana si sarana tersebut dia kondisinya seperti apa yang selayaknya dari customer ataupun siswa oleh dengan mereka membayar ataupun negara yang berikan fasilitasnya. Nah, jadi sehingga tadi kualitas mutu layanannya dari tahun ke tahun seiring dengan kita kan kurang lebih sudah beroperasi ini dari 2017 ke 18 sudah kurang lebih 5 tahun. Nah ini harapannya kita dari mutu ya dari sisi kualitas layanannya paling enggak sama yang dari 2018 sampai dengan sekarang, kurang lebih pola kerangka pikirnya seperti itu. Ya, paham. Kemarin kita sudah maju ya 2020 dari kebutuhan gitu kan. Kita sudah menyesuaikan dengan yang namanya salah satunya kalau kita bicara salah satu tusi TU gitu kan. Di TU itu sendiri saya sudah mencoba men-split mana fungsi TU, mana fungsi Sarpras. Dilalah kita dapat anggarannya sedikit lagi untuk belanja operasionalnya. Gitu. Karena ternyata yang kita ketahui adalah si orang perencanaan itu, BPSDM maupun ini, mereka cuma melihat dari dasar tahun-tahun sebelumnya. Dan mereka pikir bahwa itu cukup. Gitu. Sebenarnya kan tidak. Kami sudah pisahkan 18 hektar. Kami harus pisahkan dong mana halaman mana tingkat, ya. Gedung tidak bertingkat. Itu kan beda penanganannya juga. Nah, kalau dibilang kalau sekarang saat ini ya nggak sesuai lah. Kita bicara dari porsi anggaran aja. Itu sih, Bu. Dan kita udah majuin kemarin 2022, tapi tetap aja masih kayak gitu. Kita nggak tahu bahwa kita kekurangan dana untuk dengan kondisi yang situasi sekarang. Kalau Ivo bicara kita sudah beroperasi, contoh Bu ya, yang sekarang nih kenapa saya perbaikan gedung kelas turun. Contoh, gedung kelas turun, akhirnya pipanya bocor lah sudah. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya kita coba untuk bahas ini nanti di forum yang besar. Saya Sarpras pasti akan ada banyak lah hal yang perlu saya bicarakan juga. Nah, tapi saya juga minta Ivo, kalau memang kemarin apa yang sudah kami setorkan itu ada suatu perbaikan, kekurangan, apapun itu bentuknya, tolong kasih masukan ke kita. Ya, karena memang dimanapun saya tidak pernah pandang remeh yang namanya standar mutu. Dalam artian kalau kamu bisa dapat suatu petunjuk sarana ya, kenapa tidak? Itu ya, Po. Ya, prinsipnya sih tadi secara garis besar kita dapat memahami kondisi seperti itu. Memang dalam konteks kita pembelajaran era new normal ini memang antara luring dan daring sebenarnya kalau kondisinya kita sudah bisa beradaptasi dengan new normal dan
tidak ada kendala dengan ini. Sebenarnya ya kita memanfaatkan kecenderungannya sebenarnya kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena kalau kita lihat kebutuhan real di sektor esensial khususnya transportasi di terminal dan lain-lain, outputnya kita itu sebenarnya bukan online gitu. Jadi memang itu ada suatu pilihan dalam di mana ada kondisi pandemi kondisi seperti ini, memang online itu menjadi pilihan, tapi sebenarnya sasaran mutunya adalah pembelajaran praktek. Nah, misalkan di katakanlah di terminal, di jalan, katakanlah seperti itu. Kalau kita memberikan metode pembelajarannya online, tentu sasaran mutu pembelajaran prakteknya ini yang kita tidak dapat capai. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita mau bicara ini untuk percepatan itu ketinggalan di situ gitu. Nah, memang kondisi seperti tadi, di samping tadi yang memang sebenarnya pun seandainya pun online dan dan online dan bisa kita ada alternatif lain, ya sebenarnya ya ya, tapi ya kembali lagi tergantung seperti apa ini apa namanya batasan-batasannya yang ya sebenarnya kita juga bisa sinkronkan dengan tadi kembali ke utilitas, nilai manfaat dan kualitas layanan dari penyelenggaraan manajemen mutu pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Nah, terkait dengan SOP itu juga nanti kita coba sinkronis dengan teman-teman yang juga sudah beberapa benchmark seperti apa kondisinya, karena beberapa contoh di beberapa waktu lalu kita temukan di lapangan beberapa kali laporan yang berulang yang memang yang belum seperti apa bisnis proses dari penanganan laporan dari customer ataupun siswa di itu sendiri. Nah, kemudian ini yang sedang kita mau mitigasi SOP-nya seperti apa, kendalanya ada di mana, paling itu yang mau kita sinkronkan sih. Kemudian proses, misalkan ada proses butuh peminjaman sarana prasarana, kemudian seperti apa yang ini sehingga bisa mutu layanannya bisa lebih ditingkatkan, lebih seperti itu. Ya, kalau terkait masalah hal itu tadi ya, kembali lagi kan saja. Saat ini, kalau Ivo termasuk salah satu orang yang cukup senior di Mempau. Ivo tahu sejarah kita tuh seperti apa. Bagaimana dulu yang namanya Sarpras itu nggak terurus sama sekali. Sekarang 2000 kalau terkait masalah keluhan-keluhan tuh sekarang jauh lebih baik. Hanya saja terkait masalah bisnis proses, yaitu saat ini kami masih dalam tahapan bisnis prosesnya, terima keluhan, ditindaklanjuti tanpa suatu proses yang mungkin di mana proses administrasi dan lain-lain. Yang ada kami masih hanya sekedar collecting data, dan setelah itu kami buat laporan kepala kantor, collecting data, bikin nota dinas kepala kantor. Setelah kepala kantor memang sudah approve, ya baru kita tidak lanjuti. Itu pun setelah ada kita pengajuan ke pengelola negara. Itu tentunya. Tentu saya ngerasa bahwa itu masih sesuatu yang kurang gitu loh, sesuatu yang masih sebenarnya tidak seperti itu secara kalau bicara bisnis proses kan. Ya, sebenarnya tapi bagi saya saat ini
sudah lebih baik. Seperti itu dulu penanganannya. Nanti selanjutnya ya tadi kita akan bersama-sama, kita sambil belajar, kita bicara standar mutu, yuk bareng-bareng kita susun, nanti akan seperti apa, ya kita akan coba perbaiki gitu. Gitu ya, Po ya. Nah, siap. Nanti kita inilah, saya tertarik, saya juga pengen bisa lihat masalah pinjaman. Ya, kamu bikin dengan cara yang itu kan, dengan cara yang benar, terus kita tahu inventarisasi kita itu. Kenapa saya penekanan inventarisasi dulu, mau alat mau gedung. Kedua, kita sekarang mapping masing-masing ruangan itu seperti apa. Tiga, ya kalau penanganan pemeliharaan ya tetap terus berjalan, ya kan. Yang keempat, ini saya juga mau nyusun modul penggunaan. Itu kan salah satu standar mutu lah, saya pikir, dari setiap alat gedung sarpras secara seluruh gitu. Dan banyak hal yang mau saya lakukan, ya mudah-mudahan bisa berjalan baik lah, pelan-pelan. Ya, satu lagi nih Kak yang mau saya tanyakan juga nggak kalah penting. Kemarin sempat saya dapat dari perencanaan tuh di dokumen transfer tahun sebelumnya itu kita mau running targetnya kita dari selain itu running BST itu di KBST itu 2024. Kemarin juga kita juga sudah sempat sounding untuk yang BST ke teman di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk persiapan akreditasi. Namun sepertinya untuk kita pemenuhan standar BST yang sesuai dengan tuntutan STCW dan SOLAS, mungkin kita nanti akan terkendala dari sisi sarana prasarananya. Memang kalau dari sisi kesiapan instruktur, beberapa kita sudah punya license BST, tinggal ya kalau yang sesuai dengan kebutuhan STCW dan SOLAS juga ya kita juga sudah pernah mungkin kalau saya pernah dicek lagi meminta instruktur yang kualifikasi minimal ANT 3. Jadi ANT 3 ataupun minimal ANT 5 bisa bergabung di kita di sini, itu juga sounding ataupun ya minimal kalau kita memberdayakan sudah ada. Nanti konsepnya seperti apa. Nah, ini apakah masih inline dengan Renstar yang ada, apakah itu mau kita rolling juga, karena nanti kan kita juga mau, kemarin kendalanya kita koordinasi dengan perencanaan itu, nah memang kita ada usulan dari perencanaan untuk program akreditasi. Nah, cuman dalam akreditasi ini kan harus sejalan antara sarana yang diakreditasi ini kan bukan yang dinilai itu oleh tim akreditasi itu kan bukan yang kan include dengan sarana kurikulum, include dengan sarprasnya. Ada bobot sarpras di sini untuk kita mendapat nilai. Beda dengan kalau kita menyerahkan diklat di hotel di Aston misalkan. Yang dinilai hanya penyelenggaraannya, tapi bobot sarana prasarannya kita minus pasti. Nah, ini yang kita mau sinkronkan. Jadi mubazir. Kita juga kan kalau seandainya kita kejar koordinasi akreditasi tanpa tadi misalkan ada poin penilaian untuk sarana prasarananya, itu pasti kita nggak dapat poin gitu. Nah ini yang dapat poin kan yang diakreditasi kan lembaganya gitu, bukan kalau penyelenggaranya saja sih ya it's okay, tapi ya kalau nanti arahnya ke akreditasi lembaga yang ini yang kita katakanlah ya bincang gitu, yang ya kurang lebih seperti itu kamu arahnya. Ya sekarang ini simpelnya ya. Tahun 2020-2021 kita mencoba mapping mana yang lebih prioritas. Kita bicara akreditasi nggak usah jauh-jauh. Kenapa 2022 akhirnya turap dulu? Ya saya rasa kenapa turap?
Ya Ivo tahu sendiri dampaknya seperti apa di Kavling B. Gitu loh. Terus yang kedua, kembali lagi, kita bicara belanja operasional terkait Sarpras. Untuk pemeliharaan aja kita sudah mengajukan yang layaknya itu bagaimana tetap nggak di-approve anggaran. Maka semua kembali ke sana. 2020-2021 sudah tahu berapa kali refocusing, dan 2020 kita kena 42%, tahun ini kita 9%, kita tahu seperti itu. Dan saya rasa masalah rolling plan untuk dekat BSC biarkan aja dulu. Kita coba nanti maju untuk 2003 perlengkapan BSC itu, gitu loh. Ya kita coba bicara itu, cara apa standarnya SDCW soal belum itu ada banyak hal yang bahkan secara kita untuk memanusiakan manusia di sini aja belum tentu manusiawi. Itu yang coba saya lakukan. Tentu apa yang namanya cita-cita, namanya keinginan, pasti ada. Siapa sih nggak pengen kita maju kedua tadi membawa. Tapi kan kembali lagi, akhirnya semua berujung pada anggaran. Saya tidak menyalahkan anggaran, kan saya udah pernah mencoba. Nggak usah jauh-jauh kok masalah BSD. Kita nih kemarin, yang saya sudah maju ke salah satu PLK di Mempawah. Dan mereka juga bisa mendapatkan standar potensi dari PNSP-nya yang ada di Banten, sudah terkenal. Kita mau ngajuin kerjasama untuk terkait tingkat las, tingkat listrik, gitu ya. Di sisi lain untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik atau kependidikan. Belum running juga. Tapi saya sudah maju. Saya sudah ajukan kemungkinan, sepertinya masih dulu. Masih ada prioritas lain. Gitu. Ya, kita pelan-pelan. Tapi ya apapun saya coba dipikirin untuk kebaikan organisasi. Masuk, ya namanya akreditasi siapa sih pengen kita punya akreditasi. Ya sebelum itu sendiri ya sekarang ini waktunya standar mutu yuk disusun. Dan kita juga orang-orang sumber daya manusia yang ada di sini ya kita perbaiki dulu. Gitu. Kita perbaiki, kita upgrade. Ya, saya rasa sih itu aja dulu kok ya. Iya, tambahan satu lagi Kak, sedikit lagi. Memang dengan kondisi seperti itu, keterbatasannya kita dari sisi memang penyelenggaraan mungkin ininya sama kali ya, hanya masalah tadi pelaksanaannya ada yang ini dari sisi apa namanya karena pelaksana. Memang itu juga akan menjadi catatan bagi kita. Katakanlah kita memang salah satu program sekarang yang juga inline harusnya ini mungkin tahun depan atau tahun ini untuk apa namanya evaluasi, katakanlah semacam itu tadi evaluasi keterserapan lulusan diklat kita khususnya yang pelatihan teknis dan yang DPM yang belum terevaluasi kondisinya seperti apa, lulus dari mana juga belum, kita juga belum cek di pasar. Katakanlah seperti sebuah produk yang kita jual misalkan di Indomaret, katakanlah seperti itu sebuah lulusan. Jadi kalau kita juga belum cek value-nya lulusan kita ini seperti apa, mutunya juga belum juga ini. Nah ini juga menjadi bahan-bahan untuk evaluasi dan penyusunan standar baik dari sisi penyelenggaraan dan sarana prasarananya yang inline dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, katakanlah seperti itu baik di Disub maupun di swasta, karena kalau di pemerintahan mungkin standarnya hampir sama. Yang kita khawatirkan ini begitu kita masuk ke pasar swasta, nah pasar pemerintah ini yang
butuh banyak penyesuaian dan butuh banyak standar modifikasi standar yang sesuai dengan segmen pasarnya, katakanlah seperti itu. Paling sih itu yang mau kita selain standar pemerintahan juga standar-standar di non pemerintah sektor swasta ini yang kita juga mau kejar targetnya, katakanlah seperti itu. Ya, paham maksudnya. Tapi kembali lagi, saya saat ini hanya bisa bicara dalam teks sarana prasarana. Itu terkait evaluasi pelaksanaan, evaluasi terkait bicara masalah outcome ya, bukan hanya outcome. Terus sisi manfaat dari apa yang sudah kita laksanakan, saya rasa saya belum bisa bicara itu. Saya itu saat ini bisa memberikan suatu peralatan, sarana atau prasarana penunjang yang baik, itu bagi saya saat ini sudah bagus. Tapi untuk evaluasinya mungkin di Pak Ivo tahu sendiri, mungkin di penyelenggara diklat bisa lebih paham masalah. Kalau kita bicara evaluasi outcome, nanti kan khawatirnya saya melewati batas kewenangan saya saat ini. Gitu. Ya kalau saya tetap konsentrasinya perbaiki sarpras, ya standar mutu yang baik, ya kan, proses bisnis yang baik, itu pun evaluasinya juga yang baik, gitu loh, terkait sarpras itu sendiri. Itu menjadi goal besar saya terkait masalah sarpras. Ya Bu ya. Terima kasih. Ini kebetulan teman-teman sekitar saya terima kasih Kepala Seksi Sarana Prasarana Pak Widi. Waktu sudah menunjukkan 13.30, sementara narasumber yang lain belum ada konfirmasi kehadiran dan juga peserta yang lain juga belum ada. Tapi prinsipnya ini tetap berjalan. Nanti kopinya sudah kita siapkan, nanti kami kirimkan kepada para undangan dan para narasumber. Mungkin nanti akan ada konfirmasi ataupun saran masukan lain dari narasumber TU dan Kasih Gardik, keynote speaker dan keynote speaker utama. Sambil menunggu, terima kasih mungkin Pak Kasih Sarpras, Pak Widi untuk waktu dan kesempatannya. Kami terima sekali untuk ininya, prinsipnya kami agar program-program yang ada di Sarpras dapat sinkron dengan yang ada di penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan kepada Pak Rudi dan Pak Sarpras. Demikian acara rapat koordinasi pada siang hari ini sudah selesai. Nanti terima kasih untuk waktu kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivo. Terima kasih Pak Ibi.